Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas matematika untuk kelas 4, yaitu membandingkan pecahan biasa. Sebelum kita membahas tentang membandingkan pecahan biasa, ada 3 tanda yang harus kalian ingat. Yang pertama, tanda seperti ini. Tanda ini dibaca lebih besar dari. Contohnya, jika saya menulis A, B, ini dibaca A lebih besar daripada B. Tanda yang kedua, yang ini. Ini dibaca lebih kecil dari. Contohnya, jika saya menulis A, B, jadi A lebih kecil daripada B. Terakhir, dibaca dengan sama dengan. Contohnya, A sama dengan B. Artinya, A itu memang nilainya sama dengan B. Nah, dalam membandingkan pecahan, ada 3 jenis. Yang pertama, pecahan senilai. Yang kedua, cara menyederhanakan pecahan. Dan yang ketiga, pembandingan 2 pecahan. Ya, kita masuk yang pertama dulu. Pecahan senilai. Apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Jadi memiliki nilai yang sama. Contohnya saja, saya punya setengah apel. Itu sama dengan jika saya punya 1/4 apel tapi ada 2. Ukurannya kan tetap sama. Nah, bagaimana cara mencari pecahan senilai? Langsung saja kita pakai contoh soal. Di situ ada contoh soal. Tuliskan 2 pecahan yang senilai. Caranya gampang. Pertama, kalian tulis dulu pecahan yang senilai dari 1/3. Berarti kalian tulis dulu 1/3. Lalu kalian beri tanda kali di atas dan di bawah. Angka berapa setelah kali ini? Terserah. Boleh angka 2, boleh angka 3, boleh angka 4, bahkan boleh angka 100. Tapi tidak boleh angka 1 atau 0. Nah, kita mulai aja yang mudah, yaitu angka 2. Baru sama dengan 1 dikali 2. 2 pernya tetap. 3 dikali 2 itu 6. Berarti 1/3 itu senilai atau sama dengan 2/6. 1 sudah ketemu. Yang kedua, sama 1/3. Kita kasih tanda kali. Kita coba dengan angka 3. Yaitu atas dikali 3, bawah juga dikali 3. Sama dengan 1 kali 3, 3. 3 dikali 3, 9. Berarti 1/3 itu sama dengan 3/9. Berarti pecahan yang senilai dengan 1/3 yaitu 2/6 dan 3/9. Contoh selanjutnya, 4/5. Sama, kita tulis dulu 4/5. Lalu kasih tanda kali. Kita coba dengan dikali 4. Nah, atas dikali 4, bawah dikali 4. Sama dengan 4 dikali 4, 16. 5 dikali 4, 20.
Dari sini 4/5 sama dengan 16/20. Yang kedua, 4/5 atas kali bawah kali. Kita kali dengan angka misalkan 7. Atas dikali 7, bawah dikali 7. 4 dikali 7 itu 28. 5 dikali 7 itu 35. Berarti 4/5 itu sama dengan 28/35. Dengan kata lain, 4/5 itu senilai dengan 16/20 dan 28/35. Itu adalah contoh dari pecahan senilai. Nah, yang kedua, kita masuk ke menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan berarti membuat pecahan itu dalam bentuk yang paling sederhana atau yang paling kecil. Sebelumnya kalian harus mengingat kata angka kunci ini, yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Bagaimana caranya? Langsung saja kita pakai soal. Tentukan bentuk paling sederhana dari A 10/14, B 16/24, C 15/25. Yang pertama, langkah pertama untuk yang A dulu, 10/14, kalian tulis 10/14. Nah, di sini jika kalian tadi pakai kali, untuk menyederhanakan pecahan kita pakai bagi. Dibagi berapa? Kalian lihat di angka kunci. Apakah 10 bisa dibagi 2? Bisa. Bagaimana dengan 14 dibagi 2, bisa apa tidak? Bisa. Berarti kalian bagi 2 dan bagi 2. Harus sama dengan 10 dibagi 2 itu 5, per 14 dibagi 2 itu 7. 5 dan 7 ada di sini. Berarti ini sudah yang paling kecil. Berarti 10/14 itu sama dengan 5/7. Yang B sama, kita tulis 16/24. Lalu kita bagi. 16 dibagi 2 bisa. 24 dibagi 2 bisa. Berarti kita bagi 2 dibagi 2. 16 dibagi 2 8. 24 dibagi 2 itu 12. 8 dan 12 tidak ada di sini. Berarti masih bisa dibagi. 8 dibagi 2 bisa. 12 dibagi 2 bisa. Berarti kita bagi lagi dengan 2. Sama dengan 4/6. 4 dan 6 tidak ada di angka kunci. Masih bisa dibagi lagi. Dibagi 2 bisa. Ini juga dibagi 2 bisa. 2/3. Sudah ada di angka kunci kan, 2 dan 3. Berarti ini jawabannya. Dengan kata lain, 16/24 itu sama dengan 2/3. Nah, contoh yang terakhir, 15/25. Sama, kita tulis 15/25. Kita bagi. 15 dibagi 2, apakah bisa? Tidak. Bagi 3? Bisa. 25-nya dibagi 3?
Tidak bisa, berarti jangan dibagi 3. Bagaimana kalau dibagi 5? 15 dibagi 5 bisa. 25 dibagi 5 juga bisa. Berarti dibagi 5 dibagi 5. 15 dibagi 5 itu 3. 25 dibagi 5 itu 5. Sudah ada di angka kunci semua. Dengan kata lain, 15 per 25 itu sama dengan 3 per 5. Selesai untuk menyederhanakan pecahan. Untuk yang ketiga, kita akan membandingkan pecahan biasa. Seperti yang tadi, membandingkan pecahan biasa, yaitu ada tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Kita pakai contoh soalnya. Berilah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan untuk membandingkan pecahan-pecahan berikut. Yang A, 3 per 7, titik-titik, 6 per 8. Bagaimana cara membandingkannya? Tanda apa yang harus dipakai? Nah, caranya, pembilangnya kalian tulis. Yaitu 3, agak jauh kalian tulis 6. Pembilangnya kan 3 dan 6. Lalu kalian tanda kali. Dari sini, yang belakang, penyebut yang belakang, kalian tulis di depan. Penyebut yang depan, kalian tulis di belakang. Dan dihitung 3 kali 8, 24. 6 kali 7, berapa? 52. 42. Dari sini 24 lebih besar daripada lebih kecil daripada 42. Tandanya berarti lebih kecil. Di sini tinggal kalian kasih tanda lebih kecil. Contoh yang kedua, 2 per 3 dan 6 per 9. Caranya sama, tulis dulu pembilangnya, yaitu 2 dan 6. Lalu kalian kasih tanda kali. Penyebut belakang ditulis di depan, penyebut depan ditulis di belakang. Tinggal dihitung, 2 kali 9, 18. 6 kali 3 juga 18. 18 itu sama dengan 18, berarti tandanya sama dengan. Di sini kalian kasih tanda sama dengan. Yang terakhir, 2 per 3 dan 1 per 4. Sama, pembilangnya ditulis, yaitu 2 dan 1. Terus dikasih tanda kali. Penyebut belakang ditulis di depan, penyebut depan ditulis di belakang. Baru kalian hitung, 2 kali 4, 8, 1 kali 3 itu 3. 8 lebih besar daripada 3, berarti kasih tanda lebih besar. Di sini kasih tanda lebih besar. Nah, sekian dulu dari saya. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.